Nah, ini saya ketemu lagi sama aku, dan sesuai janji kita bakal ngebahas tentang buku, isi buku lebih tepatnya. Isi buku yang minggu lalu udah aku bahas, yaitu adalah Seven Divine. Dan kali ini adalah seri keduanya. Kalau minggu lalu kita ngebahas tentang memulai, berani memulai gitu ya. Dan kali ini agak beda. Kalau kamu berani memulai, kamu juga perlu berhenti. Bukan berarti aku nyuruh kamu berhenti yang beneran berhenti, teman-teman. Enggak, beda kali ini ya. Menurutku pribadi sih, mungkin kamu juga berpikiran yang sama ketika kita memulai, kita tuh kadang perlu untuk berhenti. Entah itu untuk beristirahat bentar gitu ya, atau mungkin kamu berhenti untuk memikirkan beberapa hal yang kok harus dipikirkan ulang gitu, teman-teman. Wajar itu berhenti, wajar itu istirahat, karena nggak mungkin dari awal sampai akhir orang itu tetap naik terus gitu. Semangatnya tetap ada tuh kayak nggak mungkin, teman-teman. Jujur aja tuh kayak nggak mungkin. Kenapa? Karena aku juga begitu. Kalau memulai sesuatu, ya bener semangat gitu ya. Semangatnya tetap ada, tapi kadang ada turunnya. Waktu yang turun ini dipakai untuk beristirahat, untuk berpikir ulang apakah kemarin ini aku udah bener belum ya gitu. Dan teman-teman, perlu kamu tahu bahwa nggak semua orang itu punya kemampuan tahu kapan untuk berhenti gitu. Kadang ya udah terobos aja, jalan aja gitu. Karena kemarin kan disuruh jalan, ya udah aku jalan aja. Bener sih teman-teman, maju itu penting. Tapi kamu harus maju, melangkah dengan kepastian. Ada satu kutipan yang ditulis dalam buku Seven Divine ini, yaitu adalah kebijaksanaan adalah alat penuntun arah dari Tuhan agar menolong kita membuat keputusan tentang hidup yang ingin kita jalani. Di kali ini teman-teman, aku pengen ngebahas tentang ini. Kita perlu berhenti dan mulai memikirkan ulang. Aku pengen kamu tahu teman-teman bahwa apapun yang kamu lakukan saat ini itu sangat berpengaruh untuk masa depanmu atau untuk waktu-waktu ke depan. Sama seperti istilah tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau misalnya kamu tabur baik, kamu tahu jawabannya, pasti kamu juga akan menuai yang baik. Sama seperti keputusan, ketika kamu mengambil keputusan yang baik, otomatis keputusan ini nantinya di masa depan atau di masa yang akan datang akan sangat berpengaruh baik juga buat hidup kamu. Jadi teman-teman, intinya nggak ada salahnya untuk kamu berhenti. Bukan berhenti yang udah ya, udah nggak mau lagi, bukan. Tapi berhenti untuk memikirkan apakah keputusanmu yang kamu ambil selama ini benar. Apakah keputusan yang kamu ambil ini sudah bijak? Apakah keputusan yang kamu ambil ini udah yang paling benar dari yang paling benar lah intinya gitu. Daripada kamu terus melangkah tapi malah berantakan, teman-teman. Sekali lagi, lebih baik berhenti daripada melangkah tanpa kepastian. Aku mau ajak kamu jalan-jalan, teman-teman, ke satu perempatan. Kita bayangin deh, satu perempatan. Kamu pasti akan menemukan sebuah rambu-rambu, benar? Nggak mungkin perempatan itu nggak ada rambu-rambunya, nanti pasti akan berantakan, ya kan? Dan di perempatan itu ada rambu-rambu yang harus kamu taati, teman-teman. Entah itu warnanya hijau, atau warna kuning, atau bahkan warna merah. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang berhenti, tentu yang kita maksud adalah rambu-rambu warna merah. Sama seperti kehidupan, rambu-rambu itu dikasih sama Tuhan supaya kita bisa tahu nih teman-teman, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus agak relax gitu ya karena warnanya kuning, atau mungkin kita harus melangkah gitu. Dan kamu harus peka akan ini, teman-teman. Ketika warnanya berubah jadi merah, ya udah nggak apa-apa, taatin aja, berhenti aja dulu. Tidak perlu yang kamu harus nggak boleh berhenti gitu. Daripada seperti yang aku tadi bilang, daripada kita jalan asal-asalan, ya lebih baik kita berhenti dulu dan berjalannya lagi nih ketika kita sudah siap dan kita udah tahu nih kita berjalannya nanti seperti apa. Dan di waktu ini, menurutku ya teman-teman, ketika kita lagi berhenti, ketika dikasih tanda bahwa kita memang harus berhenti, gunakan waktu ini untuk memikirkan ulang segala macam keputusanmu, langkahmu, arah langkahmu. Ininya teman-teman, gunakan waktu berhentimu ini, tanda merah berhentimu ini untuk memikirkan ulang segala macam langkah, arah, dan tujuan, dan segala macam keputusan yang kamu sudah ambil. Intinya, keputusanmu hari ini menentukan langkahmu besok. Sama seperti kutipan yang sebelumnya, semua hal yang kamu lakukan itu berdampak untuk masa depan. Nah, yuk kita lihat nih, mulai menggunakan pandangan masa depan. Apakah yang kamu lakukan sekarang ini sudah menuju ke arah yang benar? Apakah arahmu ini sudah sesuai
Kalau misalnya kamu belum sempat melihat itu, mending kamu sekarang berhenti bentar untuk melihat apakah keputusanku sudah benar, apakah arahku sudah benar. Kalau ternyata sudah dievaluasi dan segala macamnya, kok belum ya, kok belum sesuai arah itu tadi gitu ya, ke arah tujuannya kita, ya itu tadi, mending kita berhenti sebentar teman-teman. Selain berhenti dan mengevaluasi, ya ketika kita udah tahu nih, oh ternyata aku salah di sini, ya kita harus mulai untuk memperbaiki. Kita harus mulai memperbaiki dan menjadi yang lebih baik. Jadi teman-teman, tidak hanya memikirkan memulai, tapi kamu juga perlu untuk berhenti, beristirahat sebentar. Kalau misalnya kamu capek banget gitu ya, kok kayak capek banget, istirahat nggak apa-apa teman-teman. Dan ketika kamu berhenti ini, ketika kamu sedang istirahat ini, gunakan waktu ini untuk evaluasi, memikirkan ulang segala macam keputusanmu. Apakah aku sudah ada di jalan yang benar, apakah aku sudah sesuai. Kalau misalnya belum, evaluasi dan segera perbaiki. Tapi kalau dirasa sudah pas, lanjut ya. Intinya gerak lagi, jangan mau berhenti yang terlalu lama juga teman-teman. Tetap bergerak dan semoga sukses buat kamu di tahun 2021 ini untuk mengejar semua cita-citamu, semua tujuanmu. Dan kita ketemu lagi nih minggu depan, masih sama tentang buku 75.